Perkenalkan, nama saya Kadek Gita Adi Prana, nomor absen 10, berasal dari kelas XRPL 10, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menceritakan bagaimana sejarah lahirnya agama Hindu di Indonesia. Asal-usul agama Hindu dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Dari masuknya agama Arya ke Indonesia membawa perubahan besar dalam tata kehidupan masyarakat di India. Perubahan terjadi karena bangsa Arya mengadakan integrasi kebudayaan dengan bangsa Dravida, sehingga dari situ lahirnya agama Hindu. Selain itu, bangsa Arya juga menulis kitab-kitab Weda sebagai keyakinan dan kepercayaan agama Hindu. Misalnya kitab suci seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Asal-usul agama Hindu didasarkan juga pada corak kehidupan masyarakat Hindu yang berkeyakinan terhadap kepercayaan pada dewa-dewa yang mengatur corak kehidupan pada mereka masing-masing. Dari corak kehidupan masyarakat tersebut dapat dibedakan menjadi 4 kasta. Kasta pertama yaitu kasta Brahmana, di mana kasta ini merupakan kasta suci seperti pendeta, sulinggih maupun maku. Kasta Ksatria, yakni kasta seperti kasta pemerintahan yang terdiri dari para raja ataupun presiden. Kasta Waisya, yakni kasta pertanian atau perdagangan yang terdiri dari para pengusaha, pedagang maupun para petani. Kasta Sudra, yakni kasta kaum pekerja keras atau kasta terbawah yang terdiri dari para pelayan, pekerja keras maupun rakyat jelata. Kasta-kasta tersebut memiliki makna sebagai pembeda dari struktur maupun golongan kehidupan, di mana kepercayaan agama Hindu itu bersifat politisme atau memuja banyak dewa, yang dimana dari pemujaan terhadap dewa tersebut dibuatkan patung-patung yang sesuai dengan peranan dewa-dewa tersebut dalam kehidupan manusia. Dari tujuan dibuatnya patung-patung tersebut sebagai simbol dari dewa-dewa yang disembahyangkan, misalnya seperti Dewa Brahmana sebagai dewa pencipta, Dewa Vishnu sebagai dewa pelindung, serta Dewa Siwa sebagai dewa pelebur atau pembinasa. Ketiga dewa tersebut diberi nama Trimurti yang artinya penguasa. Adapun dewa-dewa lainnya seperti Dewi Saraswati sebagai dewi kesenian dan ilmu pengetahuan, Dewi Sri sebagai dewi kesenian. Selain itu, umat Hindu beranggapan bahwa tempat suci adalah tempat yang hanya digunakan untuk bersemayamnya para dewa saja, sehingga umat Hindu bisa mengadakan ziarah ke tempat suci tersebut untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan. Umat Hindu mempunyai kepercayaan dalam hal bersuci, di mana mereka beranggapan bahwa air sungai Gangga dapat mensucikan segala dosa walau betapapun besarnya dosa tersebut. Begitu pula tulang dan abu orang mati yang sudah dibakar dibuang ke dalam air sungai Gangga tersebut, di mana mereka berkeyakinan bahwa dari situ orang yang meninggal langsung masuk ke dalam alam surgawi. Agama Hindu merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia, yang dimana dikarenakan mayoritas pemeluk agama Hindu bukan hanya di India saja, tetapi juga ada di Indonesia. Ada yang anut agama khusus di daerah Bali yang merupakan suatu sejarah bagi Indonesia. Agama Hindu lahir dilatar belakangi oleh adanya keyakinan dari agama Hindu itu sendiri, yang mempunyai kepercayaan terhadap dewa yang mereka sembah dan kasta yang dapat membedakan diri golongan kehidupan mereka itu sendiri. Dalam praktik pemujaannya, dewa-dewa tersebut diwujudkan dalam sebuah bentuk patung, di mana patung merupakan unsur yang penting dari agama Hindu. Sedangkan sumber ajaran dari agama Hindu merupakan kitab suci yang dianggap sebagai kitab suci dari agama tersebut. Pancasrada merupakan keyakinan dasar umat Hindu. Kelima keyakinan tersebut antara lain Widi Tattva, yaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan segala aspek-aspeknya. Atma Tattva, percaya dengan adanya jiwa dalam setiap makhluk hidup.
Karmapala percaya dengan adanya hukum akibat setiap dari perbuatan atau hukum timbal balik. Purbawa percaya dengan adanya proses kelahiran kembali atau reinkarnasi. Moksa percaya bahwa kebahagiaan tertinggi merupakan tujuan akhir manusia. Dalam Pancasrada sendiri, Brahma artinya umat Hindu percaya dan yakin tentang adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, Atma artinya umat Hindu percaya dan yakin bahwa percikan-percikan terkecil dari ide Sang Yang Widi Wasa ada dalam setiap makhluk hidup yang ada di dunia. Karmapala sendiri merupakan arti dari umat Hindu, yakni percaya akan adanya timbal balik atau hasil dari perbuatan maupun perbuatan sekecil apapun.